Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bidang pengajaran dalam proses Syardos atau sertifikasi dosen di tahapan penyusunan PDD UKT-PT pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Anadara Andriana dengan NIP 4127 70 06 129, NIDN 04 12 06 88 02. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia. Saya mulai menjadi dosen dan mengajar sebagai dosen tetap di Unikom pada tanggal 1 Desember tahun 2014. Saya menempuh studi strata 1 saya di jurusan Teknik Informatika dan strata 2 saya di jurusan Magister Sistem Informasi. Pada semester 2018-2019 genap, 2019-2020 genap, dan 2020-2021 genap, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Informasi dengan kode mata kuliah 01040 dan jumlah SKS yakni 3 SKS. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa telah lulus dalam mata kuliah pengantar sistem dan teknologi informasi. Mata kuliah Sistem Informasi ini juga merupakan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer dan MPPL Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan nilai minimum kelulusan adalah D. Pada semester 2018-2019 genap, saya mengajar 3 kelas Sistem Informasi, yakni kelas IF2 dengan jumlah 29 mahasiswa, IF4 dengan jumlah 32 mahasiswa, IF7 dengan jumlah 30 mahasiswa. Dan pada semester 2019-2020 genap, saya mengajar 4 kelas, yakni IF6 dengan jumlah 36 mahasiswa, IF7 dengan jumlah 42 mahasiswa, IF8 dengan jumlah 41 mahasiswa, dan IF9 dengan jumlah 41 mahasiswa. Pada semester 2020-2021 genap, saya mengajar 2 kelas, yakni kelas IF3 sebanyak 38 mahasiswa dan IF8 sebanyak 38 mahasiswa. Dalam mengajar mata kuliah Sistem Informasi ini, saya mengikuti RPS yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum yang berjalan, yakni kurikulum 2016, dan memastikan bahwa materi yang disampaikan telah sesuai dengan silabus dan RPS tersebut. Pastinya dalam mengajar saya akan menggunakan referensi termutakhir. Di mata kuliah Sistem Informasi ini memiliki 3 capaian. Jadi, capaian yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya sebuah sistem informasi di dalam sebuah organisasi ataupun enterprise. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang konsep informasi, baik itu pengertian, perkembangannya, cara menganalisisnya, juga cara membuat dan mengimplementasikannya. Dan capaian yang ketiga adalah mahasiswa bisa mengetahui jenis-jenis sistem informasi mulai dari level operasional sampai dengan level top manajemen atau top manajerial. Pada proses perkuliahan, aturan perkuliahan seperti aturan kelas, aturan keterlambatan, aturan penilaian, dan cara pengumpulan tugas akan saya sampaikan dan harus disepakati oleh seluruh anggota kelas sehingga mahasiswa mengerti akan konsekuensi tindakan yang diperbuat sesuai dengan aturan yang telah disetujui di awal. Dalam mengajar setiap kelas, selain menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh kampus, yaitu LMS dan aplikasi SIAKAD, saya juga membuat grup WhatsApp grup per kelas sehingga memudahkan komunikasi antara mahasiswa dan saya sebagai dosen
secara mobile, sehingga mahasiswa biasanya akan sering bertanya tentang materi ataupun tugas yang sedang dikerjakan di luar jam kelas. Di awal perkuliahan, ketika perkuliahan akan dimulai, saya membiasakan diri untuk berdoa dulu supaya ilmu atau materi yang kita bahas akan tersampaikan dengan baik. Setelah itu, saya akan mengabsen kehadiran mahasiswa satu persatu. Setelah di absen, baru kita akan masuk ke dalam proses penyampaian materi. Ketika materi selesai tersampaikan, biasanya saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, sehingga akan menimbulkan rasa keingintahuan mahasiswa terhadap materi tersebut. Sebelum kelas usai, saya akan membiasakan diri untuk mengucapkan hamdalah atas kelancaran dan berterima kasih kepada mahasiswa karena telah berkooperatif di dalam kelas. Hal ini menunjukkan apresiasi saya kepada setiap mahasiswa karena telah mengikuti perkuliahan dengan baik. Dalam mengajar, saya memakai beberapa teknik, yaitu teknik ceramah, teknik kerja kelompok atau diskusi, dan problem solving. Pada teknik ceramah, saya akan menjelaskan secara rinci, secara runut, dan perlahan mengenai materi yang akan disampaikan melalui presentasi yang saya buat dalam bentuk PowerPoint. Biasanya saya membuat PowerPoint secara terstruktur sesuai dengan materi yang akan diberikan sesuai dengan RPS-nya. Saya akan mengunggah atau mengupload materi yang disampaikan melalui halaman LMS Unicom itu sebelum kelas dimulai, sehingga mahasiswa dapat membaca dulu materi yang akan disampaikan sebelumnya. Pada teknik ini, karena materi sudah saya susun secara bertahap, maka setiap kali materi pada setiap tahapan itu selesai, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya ataupun masih kebingungan akan materi yang telah disampaikan. Saya akan memastikan sebelum lanjut ke materi berikutnya, mahasiswa sudah mengerti dengan materi yang dijelaskan sehingga kita siap untuk melanjutkan materi. Nah, untuk teknik yang kedua yang saya gunakan yaitu teknik kerja kelompok atau diskusi. Pada mata kuliah Sistem Informasi, mahasiswa diberikan tugas sebanyak 2 kali, yakni tugas besar UTS dan tugas besar UAS. Tugas besar tersebut dikerjakan secara berkelompok, sehingga setiap kelas diwajibkan membuat kelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 5 sampai dengan 6 mahasiswa tergantung dari jumlah mahasiswa di dalam kelas tersebut. Nah, pengerjaan tugas besar ini akan saya berikan secara bertahap di beberapa minggu sebelum UTS ataupun UAS, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas besarnya itu bertahap sedikit demi sedikit agar tidak terlalu menjadi beban yang besar di saat pengumpulan atau menjadi penumpukan yang besar ketika UTS ataupun UAS. Pada setiap minggu pengerjaan tugas besar setelah perkuliahan, saya akan melakukan responsi terhadap tugas tersebut. Responsi itu akan dilakukan secara berkelompok antara saya dan kelompok mahasiswa. Pada sesi diskusi ini, biasanya mahasiswa akan lebih aktif bertanya karena mereka biasanya mengerjakan tugas atau mengalami kesulitan sehingga akan lebih aktif bertanya. Nah, pada teknik ketiga, yakni teknik problem solving, teknik ini digunakan pada saat pengerjaan tugas besar. Setiap kelompok mahasiswa harus memiliki tempat penelitian atau studi kasus yang mereka ambil, sehingga permasalahan yang dibawa dari tempat observasi setiap kelompok akan beraneka ragam dan berbeda-beda. Hal ini juga akan menambah pengalaman mahasiswa dalam kelas tersebut dalam menghadapi keberagaman masalah yang muncul dan bagaimana cara selesaikannya dengan ilmu yang telah diberikan. Pada akhir mata kuliah sebelum UAS,
Setiap kelompok diharuskan untuk mempresentasikan semua hasil kerja kelompoknya di dalam kelas. Setiap kelompok akan membuat laporan tugas besar, juga slide presentasi untuk dipresentasikan di depan kelas. Sehingga seluruh anggota kelas bisa mengetahui keanekaragaman tugas yang telah dikerjakan setiap kelompok di dalam kelas tersebut. Sesi tanya jawab ataupun diskusi antar kelompok juga biasanya terjadi pada sesi ini. Nah, untuk penilaian sendiri, saya akan menilai sesuai dengan aturan yang telah disepakati di awal. Butir penilaian itu ada nilai kuis, ada nilai UTS, ada nilai tugas, ada nilai US, juga nilai keaktifan. Nilai tersebut bisa didapatkan oleh mahasiswa jika kehadiran mahasiswa itu lebih dari sama dengan 80% sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh universitas. Begitupun aturan remedial, mahasiswa harus memiliki nilai kehadiran lebih dari 80%. Nah, pada semester 2019-2020 genap, karena kita menghadapi gelombang munculnya virus COVID-19, maka pengajaran yang saya lakukan tidak lagi offline, melainkan pengajaran itu dilakukan melalui media online, yaitu bisa melalui media Zoom ataupun Google Meet, selain LMS dan Siakan. Saya juga membuat beberapa video pembelajaran yang diunggah ke YouTube ataupun langsung ke grup masing-masing kelas. Pada pembelajaran daring, proses belajar mengajar dilakukan seperti biasanya, tetap pada jam kuliah yang telah ditentukan sebelumnya. Mahasiswa diwajibkan membuka akses webcam dan membuka akses suara jika memang diperlukan. Sehingga saya tetap bisa berkomunikasi dua arah dengan mahasiswa meskipun ada beberapa keringanan mengingat keterbatasan device yang dimiliki oleh mahasiswa. Pada masa pandemik ini, semua tugas dilakukan secara online, dikumpulkan bisa melalui aplikasi LMS ataupun email dan grup WhatsApp. Ketiga teknik tersebut saya gunakan dalam mengajar di mata kuliah sistem informasi. Ketiga teknik tersebut digunakan dengan tujuan supaya capaian yang tadi telah dijelaskan di awal itu bisa kita capai. Pada akhir perkuliahan, setelah mahasiswa mengisi kuesioner perkuliahan, saya terbiasa untuk membaca tentang isi dari kuesioner perkuliahan saya, sehingga hal tersebut bisa saya jadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran saya dan perbaikannya di semester berikutnya. Sekian penjelasan saya mengenai cara pembelajaran yang saya lakukan ketika mengajar mahasiswa di mata kuliah sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.